Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Sodikin MA selaku pembimbing di mata kuliah isu-isu aktual dalam studi Al-Quran ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta konsep isu-isu aktual dalam studi Al-Quran. Yaitu yang pertama itu perkembangan studi Al-Quran. Di mana di sepanjang sejarahnya diklasifikasikan atas 3 tahapan berdasarkan karakteristik yang menonjol, yaitu tahap formatif, tahap afirmatif, dan tahap reformatif. Kemudian yang selanjutnya itu ada Al-Quran sebagai lapangan studi, yaitu studi Al-Quran bagian dalam studi Islam. Karena Islam merupakan agama yang diturunkan Allah dan diperuntukkan manusia. Studi Islam ini merupakan implementasi dan aktualisasi rasa ingin tahu manusia terhadap segala seluk-beluk agama Islam. Studi ini dalam perkembangannya tidak hanya menarik perhatian orang Islam sendiri, tetapi juga menarik orang-orang yang berada di luar Islam. Kajian Islam atau studi Islam menurut Charles J. Adam diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu ada Arab pra-Islam, kemudian Nabi Muhammad, kemudian Al-Quran, hadis, kalam, hukum Islam, filsafat, sufisme, sekte-sekte dalam Islam, kehidupan peribadatan, kajian agama-agama secara populer. Kemudian ruang lingkup studi Al-Quran. Studi Al-Quran ini luas ruang lingkupnya, yang oleh Sahiron Syamsuddin memetakannya menjadi ranah-ranah sebagai berikut, yaitu dirasat ma fi al-nas, kemudian dirosah ma haula al-Quran, kemudian tafsir Al-Quran, kemudian living Al-Quran dan living tafsir, dan yang selanjutnya ini ada perangkat studi Al-Quran secara ilmiah. Bangunan keseluruhan studi Al-Quran baik yang dilakukan oleh orang Islam atau orang non-Islam idealnya membutuhkan perangkat, yaitu diantaranya ada teks Al-Quran, kemudian indeks, kamus, tata bahasa, susunan tema-tema, tafsir, bibliografi, pendekatan, dan yang selanjutnya ini ada pendekatan dan etika dalam studi Al-Quran. Dalam tulisan ini ada dipaparkan beberapa pendekatan dalam studi Al-Quran, yaitu ada pendekatan historis sosiologis, ada pendekatan hermeneutik, ada pendekatan feminis, semiotik, semantik, dan sastra. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan historis sosiologis. Pendekatan historis sosiologis ini adalah pendekatan yang menggunakan keilmuan sejarah dan sosiologi sebagai pisau bedah atau perangkat analisis dalam melihat data dan memecahkan masalah kajian. Kemudian kajian historisnya, karena dalam dunia Islam belajar sejarah sangat penting, setidaknya karena 4 hal, yaitu yang pertama kewajiban muslimin untuk meneladani Rasul, kemudian alat untuk menafsirkan dan memahami ayat Al-Quran dan teks hadis, kemudian alat ukur sanad, kemudian untuk merekam peristiwa-peristiwa penting baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam. Adapun konsep dasarnya yaitu dalam
perspektif sosiologi ini ada 4 asumsi dasar kerja ilmiah yang secara umum digunakan. Adapun konsep dasar dari masing-masing asumsi dasar dimaksud adalah evolusionisme, interaksionisme, fungsionalisme, konflik. Kemudian pendekatan historis sosiologis dalam studi Al-Quran ini yaitu diambil telaah pemikiran Fazlur Rahman. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan hermeneutik. Hermeneutik ini adalah sama dengan menelusuri masa lalu. Hal ini karena hermeneutik sebenarnya adalah bukan istilah yang baru muncul, tetapi istilah ini lahir seiring lahirnya agama dan filsafat. Istilah hermeneutik ini hampir selalu dipertalikan dengan agama Yunani kuno, yaitu tentang mitos Hermes. Adapun kajian historisnya yaitu berkenaan dengan adanya komunitas ilmuwan yang membentuk sebuah lingkungan, maka Werner menyebutkan adanya 3 milieu yang berpengaruh terhadap timbulnya hermeneutika, yaitu yang pertama milieu masyarakat yang terpengaruh oleh pemikiran Yunani, kemudian milieu masyarakat Yahudi dan Kristen yang menghadapi masalah teks kitab suci agama mereka dan berupaya mencari model yang cocok untuk interpretasi, kemudian milieu masyarakat Eropa di zaman pencerahan berusaha lepas dari tradisi dan otoritas keagamaan dan membawa hermeneutika keluar konteks keagamaan. Kemudian, adapun konsep dasar yaitu berdasarkan perkembangan hermeneutika dari masa ke masa, sebagaimana telah dipaparkan itu ada 3 macam konsep dasar. Yakni yang pertama itu ada teori hermeneutika, yang kedua itu filsafat hermeneutika, dan yang ketiga itu hermeneutika kritis. Kemudian pendekatan hermeneutika dalam studi Al-Quran ini yaitu diambil telaah pemikiran Farid Es-Saj. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan feminis. Adapun pendekatan feminis ini ialah merupakan paham yang memperjuangkan pihak-pihak yang tertindas, entah perempuan atau laki-laki, baik oleh perempuan maupun laki-laki. Feminis ini ialah memperjuangkan kesetaraan gender, artinya tidak ada kesenjangan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal gender, sehingga tidak ada saling mendominasi antara keduanya. Kemudian adapun kajian historisnya yaitu feminisme ini lahir dan tumbuh berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya pergerakan feminisme. Kemudian di sini ada penjelasan singkat tentang feminisme itu ada pertama itu feminisme liberal. Kemudian ada feminisme Marxis, ada feminisme radikal, feminisme sosial, dan feminisme sosialis. Kemudian konsep dasar. Adapun beberapa konsep dasar yang harus dicermati dalam pendekatan feminis ini adalah
yaitu pertama ada pendekatan feminis. Selalu menggunakan analisis kesetaraan gender sebagai pisau bedah terhadap segala pembacaan atas berbagai permasalahan. Yang kedua, pendekatan feminis mengakui subjektivitas atau jelasnya keberpihakan terhadap perempuan. Kemudian, perempuan sebagai titik tolak. Dan yang terakhir adalah kerangka konseptual dan teoritis yang digunakan dalam meninjau permasalahan adalah konsep-konsep subordinasi, marginalisasi, penindasan, kekerasan, hubungan kekuasaan, dan lain-lain. Kemudian pendekatan feminis dalam studi Al-Quran ini itu diambil telaah pemikiran Aminah Wadud Muhsin. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pendekatan semiotika. Semiotika ini merupakan cabang dari linguistik atau ilmu bahasa yang membahas tentang hubungan antara tanda berdasarkan kode-kode tertentu, yang mana kode-kode tersebut akan nampak pada tindak komunikasi manusia lewat bahasa lisan, tulisan, maupun isyarat. Semiotika dalam perkembangannya dapat dibedakan di dalam 3 cabang penyelidikan, yaitu yang pertama ada sintaktika, kemudian semantika, dan yang terakhir itu pragmatika. Dan di sini juga membahas kajian historisnya dan konsep dasar. Membicarakan tentang semiotika, maka secara garis besar harus diketahui bahwa konsep dasarnya itu ada tanda sebagai objek semiotik, yang kedua tanda terdiri dari teks bahasa, fenomena sosial maupun fenomena budaya, kemudian tanda berkaitan erat dengan proses komunikasi, kemudian elemen dasar pembahasan semiotika, yaitu ada language dan parol, sinkronik dan diakronik, sintakmatik dan paradigmatik, penanda dan petanda, kemudian yang terakhir itu mitos. Adapun kemudian yang selanjutnya ini adalah pendekatan semiotik dalam studi Al-Quran, pembacaan surah Al-Fatihah oleh Muhammad Arkun. Kemudian yang selanjutnya itu ada pendekatan semantik. Semantik sebagai bagian atau cabang dari linguistik atau linguistik general adalah konsep umum yang diberikan pada teori dasar, konsep dasar, model, dan metode penyelidikan bahasa. Adapun objek kajiannya yaitu makna yang berada dalam satuan-satuan dari bahasa berupa kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Kemudian kajian historisnya, membahas kajian historisnya, yaitu di sini ada terdapat 2 konsep baru yang ditampilkan Saussure. Yang pertama itu ada linguistik. Pada dasarnya merupakan studi kebahasaan yang berfokus pada keberadaan bahasa itu pada waktu tertentu, sehingga studi yang dilaksanakan haruslah menggunakan pendekatan sinkronis atau studi yang bersifat deskriptif. Sedangkan studi tentang sejarah dan perkembangan bahasa adalah kajian kesejarahan yang mengandung pendekatan diakronis. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa merupakan suatu gestalt atau suatu totalitas yang didukung oleh berbagai elemen, yang elemen yang satu dengan yang lain mengalami saling ketergantungan dalam rangka membangun keseluruhannya. Adapun konsep dasarnya yaitu ada pendekatan beberapa hal yang harus dicermati dalam studi teks dan pendekatan semantik ini adalah yang pertama itu ada pendekatan semantik berkaitan langsung dengan pencarian makna teks-teks bahasa. Kemudian dalam sebuah teks bahasa memuat unsur-unsur atau satuan-satuan, yakni kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana.
Kemudian macam-macam makna. Di sini ada disebutkan makna leksikal, gramatikal, kontekstual, referensial dan non-referensial, denotatif dan konotatif, konseptual dan asosiatif, deskriptif. Kemudian terakhir itu ialah klasifikatoris. Dan yang keempat di sini ada perkembangan makna. Kemudian yang selanjutnya pendekatan semantik dalam studi Al-Quran itu pendekatan semantik dalam studi Al-Quran telaah pemikiran Toshihiko Itsu. Di sini Itsu ini mengambil dua kata yaitu antara baik dan buruk. Kemudian yang terakhir itu adalah pendekatan sastra. Pendekatan sastra dalam studi Al-Quran artinya cara pandang atau cara menghampiri teks-teks Al-Quran dan menggunakan pisau bedah keilmuan sastra. Ada 4 komponen utama pendekatan sastra adalah pendekatan ekspresif, mimesis, pragmatik, dan pendekatan objektif. Kemudian konsep dasar pendekatan sastra ini yaitu yang pertama, sastra adalah sebagai fenomena kemanusiaan yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, lisan, atau tulisan. Yang kedua, penggunaan bahasa meniscayakan bahwa teks dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural. Kemudian yang selanjutnya, bahasa sebagai kode yang digunakan pengarang untuk menyampaikan pesan kepada pembaca. Dan selanjutnya itu pendekatan sastra dalam studi Al-Quran telaah pemikiran Nasr Hamid Abdul Jaid. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.